besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada
mengikut Tuhan Yesus, di lembah yang kelam, di badai yang menderu, mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di YouTube dan di radio, saya juga menyapa selamat pagi, selamat mengikuti ibadah yang kedua di REK Lokal Nginden. Kita bersyukur Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini dan saya mengajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama, menyerahkan hati pikiran kita, mengucap syukur kepadanya. Kami bersyukur karena Tuhan menghantar kami ke tempat ini, melayakkan kami berjumpa dengan Engkau, Allah yang kudus. Tuhan, kami bersyukur. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu sepanjang ibadah ini. Dan biarlah nama Tuhan yang akan kami muliakan, kami tinggikan dengan segenap hati kami. Tuhan, biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau sepanjang ibadah ini. Dan kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sambil memandang kepada Tuhan di tempat yang maha kudus, sambil melihat kekuatannya dan kemuliaannya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau yang terindah dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di atas salib memberikan pengharapan yang sejati, yang menyelamatkan dan yang menebus. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Seringkali mungkin mudah bagi kita untuk berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi bukankah seringkali pula kita melupakannya? Jemaat Tuhan, mari kita mohon pengampunannya. Dan biarlah hati dan diri kita kembali dituntunnya untuk terus memandang kepadanya. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Salib-Mu Tuhan yang telah mengerjakan keselamatan yang besar atas hidup kami. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anak-Mu, Kristus yang telah mati bagi kami. Salibnya yang terus menerus menguduskan kami hari tiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi kami, bahkan untuk menyelamatkan kami karena Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami rindu Tuhan, menikmati-Mu, memuliakan-Mu di dalam ibadah kami ini. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Tuhan disukakan atas ibadah kami pagi ini. Kami mengucap syukur, menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sebagai respon atas berita anugerah Allah. Mari kita menyatakan bersama-sama pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, puji Tuhan. Mari umat Tuhan, kita memuji Kristus Sang Raja, Gembala Agung dan sobat kita yang setia, yang telah membebaskan kita dari dosa dan menjadikan kita umat kepunyaannya. Amin. Umatnya pujilah, haleluya, amin, pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Amin, haleluya.
build. Amen. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. We will sing Alleluia. Amen. Amen. Haleluya. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. In Christ alone our hope will firmly build. Amen. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. We will sing Alleluia. Amen. Amin, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. In Christ alone our hope will firmly build. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. We will sing. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. In Christ alone our hope is firmly built. Amen. Glory to the risen King. Let every heart His praise shall sing. We will sing. We will sing. We will sing. Alleluia. Amen. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Mari kita menghadapi kehidupan dengan hati yang teguh dan tetap setia kepadanya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Haleluya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Amin. Ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga
Bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Amin. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di dalam Kristus kita diberikan anugerah untuk bisa bermegah di dalam Dia dan menikmatinya serta memuliakannya. Kiranya melalui pujian ini mari kita mengaku bahwa hanya melalui karya salibnya kita dapat hidup berkemenangan atas dosa. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya
kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita mengaku bahwa hanya Kristuslah satu-satunya yang memberikan kemenangan atas dosa-dosa kita. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur memiliki Allah yang dapat diandalkan. Kami bersyukur memiliki Allah yang menjadi pengharapan yang kokoh bagi kami. Tuhan, pujian ini menjadi isi hati kami. Di dalam Kristus, kekuatan kami dan pengharapan kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini. Anak-anak-Mu, kami semua akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah ini juga menjadi satu sarana bagi kami yang akan menuntun kami, mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, pengharapan kami. Bila firman-Mu boleh kami mengerti dan Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan, waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap hati yang akan mendengarkan, juga hamba-Mu yang terbatas. Tuhan, Engkau yang menolong dengan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa beribadah kembali, kita bisa menikmati pujian yang menguatkan kita ya. Kita bisa menikmati pujian yang membawa kita untuk terus mengagungkan Tuhan kita. Nah, pada saat ini saya juga mau menyapa yang mengikuti di YouTube ya, mengikuti siaran langsung, live streaming di YouTube, juga di beberapa radio. Selamat mengikuti ibadah yang kedua di Rek Lokal Nginden ini. Nah, tema kita pada saat ini melanjutkan eksposisi Perjanjian Lama dari Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-26. Seperti yang Bapak Ibu melihat, kalau saya terjemahkan ada sebuah pilihan, kenikmatan duniawi atau kesenangan yang berpusat kepada Allah, begitu. Nah Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pertanyaannya bagaimana caramu mencari makna hidup yang sejati? Bagaimana caramu mencari makna hidup yang sejati? Pasti kita akan menemukan banyak jawaban ya. Ada yang menjawab, oh aku bisa menemukan makna hidup yang sejati ketika aku bekerja, dan bekerja. Bekerja mengumpulkan sebanyak mungkin uang, nah itulah
aku bisa menemukan makna hidup yang sejati? Nah, ada yang jawaban seperti itu. Tapi juga mungkin ada yang menjawab, bagaimana caramu mendapatkan makna hidup yang sejati? Dia mengatakan, ya aku harus mengejar jabatan supaya aku bisa berpengaruh, supaya aku dihormati. Ada di satu titik di mana orang tunduk kepadaku. Nah, pada saat itulah aku akan menemukan makna hidup yang sejati. Ada juga yang mencari makna hidup yang sejati ya melalui kesenangan duniawi, liburan mewah, kuliner, pesta dan lain sebagainya. Nah, itu sebagian dari jawaban-jawaban yang mungkin kita bisa dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sebutkan satu persatu sampai sore nanti tema kita adalah itu ya, mencari makna hidup versi orang zaman now begitu ya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Nah, kita akan membahas bagaimana ketika dunia memang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan iman Kristen. Dunia yang selalu mengatakan kamu bermakna kalau kamu mencapai ini dan itu. Kamu bermakna kalau kamu memiliki ini dan itu. Kamu akan merasakan hidup yang penuh damai, sejahtera, kebahagiaan kalau kamu memiliki ini dan itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah benar seperti itu? Apakah kalau kita itu sudah memiliki segala sesuatu, entah itu harta dan lain sebagainya, apakah benar terus kita itu bisa merasakan hati yang damai sejahtera? Apakah benar seperti itu? Apakah kita benar bisa merasakan, oke, aku puas dengan apa yang aku miliki sekarang ini? Apakah benar seperti itu? Nah, mari kita akan belajar dari Pengkhotbah. Kita sudah sampai di penghujung pasal yang kedua, eksposisi Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang kedua. Kita akan membaca 3 ayat ini bersama-sama ya. Mari kita memulai 1, 2, 3. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenanya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, ada sebuah ide yang disampaikan oleh Kohelet, penulis kitab ini, yaitu tentang kesenangan Bapak Ibu. Paling tidak kita menemukan di dalam 3 ayat itu 3 kali kata senang atau sesuatu yang merujuk pada kesenangan, yaitu kata bersenang-senang di ayat 24, lalu merasakan kenikmatan dan ada kata kesukaan di situ di ayat yang ke-26. Nah, ini menarik sekali, kenapa? Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-23, jadi ayat di atasnya, Kohelet itu mengatakan bahwa seluruh hidupnya itu penuh dengan kesedihan, pekerjaannya itu penuh dengan kesusahan hati, bahkan juga dia mengatakan bahwa pada malam hari, ya ayat 23 dikatakan hatinya itu tidak tentram. Kalau kita membaca di dalam ayat 23, Kohelet itu baru saja mengatakan ini sesuatu ini sia-sia, kerja keras sia-sia, ini dan itu sia-sia. Tetapi ayat yang ke-24 sampai 26, kenapa dia berbicara tentang kesenangan? Nah, kita menemukan bahwa ternyata Kohelet itu tidak anti terhadap kesenangan. Dia tidak anti terhadap kesenangan dengan satu catatan, kesenangan itu berpusat kepada Allah. Selama kesenangan itu berpusat kepada Allah, maka kesenangan itu bukan sesuatu yang berdosa. Bagi Kohelet adalah baik untuk mencari kesenangan. Kalau di dalam ayat 24a dikatakan dalam bentuk apa? Makan dan minum. Makan dan minum. Makanya ada orang bertanya, sebetulnya yang benar makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang benar yang mana Bapak Ibu? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan ya.
Salah ya. Kalau hidup untuk makan terus gitu ya, memamak biak kayak sapi ya, makan terus itu. Enggak ya, makan untuk hidup itu lebih tepat sepertinya ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, makan terus. Nah, Kohelet mengatakan adalah lebih baik manusia untuk mencari kesenangan di dalam bentuk makan dan minum, ayat 24a. Mencari kebahagiaan, makan dan minum. Mencari kebahagiaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang enggak salah kalau itu berpusat kepada Allah. Mencari kebahagiaan itu berbeda dengan mencari kesenangan. Kesenangan bukan mencari kesenangan ya. Mencari kebahagiaan berbeda dengan mencari kesenangan. Kesenangan bukan sumber kebahagiaan. Begitu. Di ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Paulus biasa di PB ya. Kohelet itu mengatakan begini. Tidak peduli seberapa banyak kesenangan yang dicoba diraih seseorang, dia melakukan ini dan itu. Kalau kita melihat ya, Kohelet itu melakukan beberapa percobaan untuk mencari kebahagiaan sejati. Itu melalui mengumpulkan harta, melalui membangun bangunan sesuatu yang indah, melalui belajar hikmat, bahkan dia menempatkan diri sebagai orang yang bodoh, begitu kan. Dia mencari sesuatu yang bisa membahagiakan, kebahagiaan yang sejati. Tapi jawabannya di sana apa? Dia tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan itu. Dia tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa merasakan kesenangan. Ini sesuatu yang berbeda. Dia tetap dapat menikmati kesenangan itu. Nah, salah satunya adalah Kohelet mengatakan ya melalui menikmati makan dan minum itu. Melalui makan dan minum itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat merasakan kenikmatan di dalam hidup kita? Apa bedanya dengan orang-orang dunia yang juga di sana mencari kesenangan begitu? Mencari kesenangan untuk sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan menemukan idenya itu yang paling membedakan adalah pusat dari kesenangan itu. Berpusat kepada siapa? Kita akan menemukan bahwa ini berpusat kepada Allah. Selama kesenangan itu berpusat kepada Allah, maka kesenangan itu bukan sesuatu yang berdosa. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan tapi pusatnya pada Allah? Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan tapi pusatnya kepada Allah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan tapi pusatnya itu kepada Allah? Nah, mari kita belajar dari 3 ayat ini. Yang pertama adalah kita menemukan ini. Kohelet memberikan sebuah nasihat supaya kita bisa menikmati kesenangan yang berpusat kepada Allah, yaitu ketika kita menyadari, bukan hanya menyadari, tetapi mensyukuri bahwa pekerjaan itu adalah karunia dari Allah. Pekerjaan itu adalah karunia dari Allah. Memusatkan kesenangan pada Allah, bukan hanya pada hasil kerja. Di dalam ayat yang ke-24 terakhir, setelah Kohelet mengatakan tak ada yang lebih baik daripada manusia menikmati makan dan minum dan bersenang-senang di dalam jerih payahnya, lalu Kohelet memberikan penegasan, aku menyadari, ini pun itu yang mana? Ini pun makan, minum, jerih payah dan lain sebagainya, ini pun berasal dari siapa? Berasal dari tangan Allah. Berasal dari tangan Allah. Kohelet melihat manusia itu memang dapat menikmati kok hasil pekerjaannya itu. Itu bukan sesuatu yang salah. Kalau orang sudah berjerih lelah, orang sudah bekerja lalu menikmati itu bukan sesuatu yang keliru. Dan di dalam bagian ini ketika saya mengatakan bahwa pekerjaan adalah karunia Allah, saya menggarisbawahi ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan kebenaran Kristen. Bukan semua pekerjaan, bukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau begitu kita bisa mengatakan ya pekerjaan aku nyopet. Ya bersyukur ya Tuhan kasih pekerjaan aku nyopet. Enggak gitu juga gitu ya. Pekerjaan aku tukang korupsi. Ya bersyukur ya kita bisa di kesempatan tukang korupsi. Bukan itu. Tentu ini sesuatu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang Allah ajarkan. Dan Kohelet mengatakan, aku tahu
Ini pun berasal dari tangan Allah. Dan Kohelet mengatakan, kita dapat menikmati hasil pekerjaan itu. Makan, ya, minum, dan bersenang-senang. Menikmati hasil jerih lelah bukan sesuatu yang keliru. Bahkan Kohelet sendiri pernah mengatakan ketika dia membangun sesuatu yang indah, ya, di pasal 2 ayat yang ke-10. Dia ngomong begini, hatiku bersuka cita. Ada sebuah kenikmatan yang dia rasakan. Ada kesenangan yang dia rasakan. Hatiku bersuka cita di dalam segala jerih payahku. Dan inilah bagianku untuk segala jerih payahku. Kohelet mengakui dia bisa menikmati kok pekerjaannya itu. Meskipun dia menggambarkan semua jerih payahnya sebagai kesia-siaan. Sebagai usaha menjaring angin itu di ayat yang ke-11. Hal itu memang membawa manfaat yang tetap bisa dia nikmati. Sesuatu yang dia bisa nikmati bahkan tak terduga. Ia menerima kenikmatan itu, ia menerima kesenangan itu dari jerih payahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri, kita mengerjakan setiap bagian kita menikmati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menganggap dan kita menyadari itu dari tangan Allah. Tuhan menciptakan manusia memang untuk bekerja, betul ya? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak menciptakan manusia, Adam, Hawa, sudah kamu santai-santai saja, tidak usah mengerjakan sesuatu, kamu duduk-duduk saja, kalau kamu lapar ya sudah kamu petik, kalau kamu lapar ya sudah kamu mengambil sesuatu, kamu tidak usah bekerja. Enggak seperti itu. Tapi kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, Kejadian 2 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk apa Bapak Ibu? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kira-kira Adam dan Hawa dituntut untuk melakukan sesuatu atau hanya diam aja? Sudahlah. Saya yakin Tuhan memberikan satu mandat kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Dan memang pekerjaan itu adalah mandat budaya. Itu adalah pemberian Allah. Tetapi yang harus kita garis bawahi, tujuan akhirnya bukan sekadar pokoknya aku puas. Pokoknya segala sesuatu untuk aku. Pokoknya aku. Tapi kita harus sadar segala sesuatu yang kita kerjakan, pekerjaan yang baik itu untuk kemuliaan Allah. Karena kita tahu itu datangnya dari tangan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebenaran yang pertama. Bagaimana kita bisa menikmati atau bagaimana kita bisa merasakan kesenangan yang berpusat kepada Allah. Ketika kita tahu, kita mengerjakan bagian kita, itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita paham betul, kita mensyukuri betul, setiap pekerjaan yang kita bisa lakukan, itu datangnya dari tangan Tuhan. Seperti Kohelet mengatakan, aku paham itu semua datangnya dari tangan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ini menyadari bahwa pekerjaan maupun hasilnya adalah dari Allah, maka kita akan dengan sangat mudah untuk menikmati apa saja pekerjaan kita. Tidak peduli seberapa banyak hasilnya. Kalau kita bisa menyadari, kita bisa mensyukuri ini dari Tuhan kok. Maka kita akan mudah untuk menikmati pekerjaan kita seberapapun hasilnya. Ini kebenaran yang disampaikan oleh Kohelet di dalam ayat yang ke-24. Aku tahu, aku paham, semuanya itu datangnya dari tangan Allah. Datangnya dari tangan Allah. Hal pertama, bagaimana kita bisa menikmati kesenangan di dalam yang berpusat pada Tuhan. Ketika menyadari pekerjaan datangnya dari Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati kesenangan yang berpusat kepada Allah. Hal yang kedua kita akan melihat di dalam ayat yang ke-25. Di situ dikatakan menghidupi kebenaran. Ya, menghidupi kebenaran bahwa kenikmatan sejati datang bila kita bergantung kepada Allah. Kenikmatan sejati itu hanya terjadi jika Allah itu benar-benar menjadi pusat hidup kita. Bukan kita, tetapi Allah yang menjadi pusat hidup kita. Ayat yang ke-25
sebuah pertanyaan retorik. Kohelet mengatakan begini, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Sebuah pertanyaan yang jawabannya itu sebetulnya pasti tidak ada. Ya. Setelah menasehati, makan, minum, menemukan kesenangan di dalam jerih payah, ya, dia mengatakan, siapa yang bisa menikmati semua itu? Siapa yang bisa menikmati makan, minum, dan kenikmatan itu? Di luar dia, enggak ada. Enggak ada. Lalu nanti kita akan melanjutkan di dalam ayat yang ke-26. Pada dasarnya setiap orang yang bisa menikmati dengan murni, orang yang bisa memiliki makna hidup yang sejati, itu adalah orang yang benar-benar dikenan Tuhan nanti di ayat yang ke-26. Tapi di dalam bagian ini sekali lagi, kita belajar menghidupi kebenaran, kenikmatan itu memang ya bisa datang kalau kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Kohelet mengatakan, menegaskan tanpa Tuhan, tanpa Allah, kita itu tidak akan benar-benar menikmati apapun, Bapak Ibu. Mungkin ada orang-orang yang kita lihat, mereka itu memiliki banyak hal. Harta, rumah besar, kendaraan, jabatan, apapun mereka punya. Tetapi Bapak Ibu, siapa tahu di dalam hatinya ada ruang yang kosong, ruang yang penuh dengan kegelisahan ketika mereka tidak di dalam Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang seperti itu tidak paham, tidak sadar bahwa hatinya ada kegelisahan, ada kekosongan. Merupakan sebuah ironi yang besar Bapak Ibu ketika kita melihat orang-orang seperti itu. Bukankah kita juga sering mendengar ya, orang-orang tertentu yang secara kekayaan oke, banyak, secara jabatan ada di posisi yang lumayan, semua orang mengaguminya, menempatkan dia sebagai idola dan lain sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya berapa banyak dari mereka yang ditemukan tiba-tiba mengakhiri hidup. Ya kan seperti itu kan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena ada ruang kosong di dalam hati. Ada ruang yang penuh dengan kegelisahan. Walaupun memiliki banyak harta, walaupun dia ada di posisi yang paling populer, tetapi hatinya itu kosong, penuh gelisah. Dan Kohelet menasihatkan kepada kita, mengingatkan saya dan saudara, tanpa Allah memang kok kita itu tidak akan benar-benar menikmati apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang pertama dan kedua, Kohelet sebetulnya sudah memulainya dengan sebuah peringatan bahwa kenikmatan yang berpusat pada manusia, yang tidak ada Allah di dalamnya, itu memang bersifat dangkal dan cepat lenyap. Pasal 2 ayat yang pertama dan kedua, Kohelet sudah ngomong. Dia ngomong begini, aku berkata di dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat yang kedua, tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apakah gunanya? Bapak Ibu, seolah-olah Kohelet mengawali nasihat di pasal yang kedua ini. Apapun yang kamu lakukan, dan Kohelet pernah mencoba semuanya itu, tanpa dia menggantungkan sama Tuhan, semuanya sia-sia. Harta, jabatan, bangunan, dia memiliki banyak budak, banyak harta. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas itu ya. Dia juga memiliki selir-selir yang banyak. Ya. Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal. Tetapi dia mengakui Bapak Ibu, ketika itu dia lakukan di luar Tuhan, itu sia-sia. Itu mudah lenyap, itu dangkal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengakui Allah sebagai sumber kesenangan, mengakui Allah sebagai sumber kesenangan, itu adalah satu hal. Mengakui tidak ada kesenangan di luar Allah adalah hal yang berbeda. Maksudnya begini, orang itu bisa saja Bapak Ibu mengatakan begini, Allah hanya sebagai salah satu sumber kesenangan. Orang bisa mengatakan seperti itu.
Allah hanya salah satu sumber kesenangan, bukan satu-satunya. Ini mengakui Allah sumber kesenangan, tapi bukan satu-satunya. Orang bisa seperti itu. Dia bisa saja menikmati hal-hal yang lain dari dunia, itu juga menjadi sumber kesenangan yang berikutnya. Bukan hanya satu-satunya Allah. Tapi orang juga bisa saja mengatakan begini, menjadikan Allah setara dengan berkat-berkatnya yang menjadikan sumber kesenangan. Artinya apa? Orang bisa saja hanya menikmati pemberian tanpa pemberinya. Orang bisa saja menikmati berkat-berkat Tuhan dan dia merasa senang. Tapi dia tidak pernah menerima dan menjadikan pemberinya sebagai pusat hidupnya. Bisa saja orang seperti itu ya kan. Pokoknya berkat. Nah yang memberi berkat nggak penting. Pokoknya berkat, yang memberi berkat nomor sekian. Pokoknya berkat. Jadi yang lebih utama apa? Berkat. Allahnya nomor sekian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Kohelet di dalam bagian ini. Tetapi Kohelet ingin mengajak para pembacanya, kita semua termasuk saya, Tuhan yang menjadi pusatnya, bukan diri kita. Bukan berkat-berkatnya, tetapi Tuhan yang menjadi pusatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan di bagian akhir ya ayat 25 menegaskan bahwa tidak ada satu kesenangan pun yang berada di luar Allah. Sebaliknya Bapak Ibu, siapapun yang berada di dalam Allah, yang menggantungkan dirinya di dalam Allah, di situ dikatakan pasti akan menikmati kesenangan. Pasti akan menikmati setiap hal yang Tuhan berikan. Dia menikmati setiap hal yang Tuhan izinkan dijalani, dikerjakan. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 23, itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Lalu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dan seterusnya. Sebetulnya Tuhan ingin ngomong apa sih? Pusatkan hatimu kepada Allah. Nanti Allah tahu kok segala kebutuhanmu, tahu. Nanti Allah tahu kok dengan apa yang kamu butuhkan. Jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus mengingatkan supaya setiap orang menempatkan Allah sebagai pusat hati. Menempatkan Allah, mempercayai Allah sebagai Allah yang memelihara. Lalu di dalam surat yang lain di Perjanjian Baru, misalkan Kolose 3 ayat 16-17. Paulus juga memberikan satu nasihat yang nadanya sama. Di situ dikatakan apa? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan sambil mengucap syukur. Sebetulnya Paulus ingin mengatakan apa sih? Mengingatkan apa sih? Pusatnya ya Allah. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dan kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan menemukan kesenangan yang sejati. Aku bisa melakukan ini karena Tuhan dan ini untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian yang kedua, ada sebuah pertanyaan evaluasi buat saya dan saudara. Apakah selama ini ketika kita melakukan profesi kita, pekerjaan kita, itu demi kepuasan kita sendiri atau sebagai ibadah, sebagai kesenangan yang kita lakukan, yang berpusat pada Tuhan. Karena kita tahu itu juga dari tangan Tuhan. Bapak Ibu, sukacita sejati itu hanya muncul bila kita mengandalkan Allah. Bila kita menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita. Bukan hanya mengandalkan kemampuan kita, bukan menempatkan kita sebagai pusatnya. Itu bagian yang kedua. Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan yang berpusat pada Allah. Yang menempatkan Allah itu sendiri sebagai pusat hati kita. Lalu yang ketiga, dari ayat yang ke-26. Tetap fokus mengarahkan hidup kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberkati orang yang berkenan kepadanya. Kesenangan yang sejati adalah hasil hidup yang terarah kepada Allah. Ayat yang ke-26, karena kepada orang yang berkenan kepadanya, ia memberikan hikmat, pengetahuan dan
kesukaan. Kepada siapa? Orang yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepadanya atau orang yang baik di mata Allah. Kalau di terjemahan yang lain seperti itu. Orang yang baik di mata Allah. Nah pertanyaannya orang yang baik di mata Allah itu orang yang seperti apa? Orang yang baik di mata Allah seperti apa? Nah Kohelet itu membandingkan orang yang baik di mata Allah itu adalah orang yang tidak seperti ini atau orang yang tidak seperti ini. Orang yang baik di mata Allah itu dikontraskan dengan orang yang berdosa, yang berjeli lelah tanpa Tuhan. Ya, ini kontrasnya. Orang baik di mata Allah dikontraskan dengan orang yang berdosa, yang berjeli lelah tanpa Allah, tanpa Tuhan. Dia orang yang berjeri lelah, orang yang giat sebetulnya di dalam pekerjaan. Orang yang luar biasa, dia bekerja mati-matian tapi tanpa Allah. Lalu orang yang baik itu dikontraskan dengan orang yang mencoba mencari kebahagiaan di luar Allah sehingga semuanya sia-sia. Ayat 26b. Lalu orang yang baik di mata Allah dikontraskan dengan orang yang menjaring angin. Sesuatu yang sia-sia. Atau di dalam bahasa Kohelet sering kita dengar orang-orang yang melakukan menjaring angin di bawah matahari. Di bawah matahari. Kita sudah pelajari itu di bagian sebelumnya. Di bawah matahari itu sesuatu yang merujuk hanya kepada yang fana di dunia. Yang bisa musnah. Nah, artinya apa? Tidak memiliki perspektif kekekalan. Pokoknya orang yang ya hari ini pusat hidupnya itu pokoknya ya sekarang, enggak mikir nanti ada sesuatu yang kekal, sesuatu yang jauh lebih mulia begitu ya. Jadi sekarang dalam arti untuk dirinya sendiri begitu. Nah, orang yang baik atau orang yang berkenan di mata Allah itu diversuskan seperti itu. Maka kita akan menemukan seperti itu. Kalau demikian orang yang baik itu seperti apa? Nah, orang yang baik di mata Allah itu adalah mereka yang memiliki perspektif teosentris kepada kekekalan. Orang yang memiliki sudut pandang dari kacamata Allah. Orang yang melihat segala sesuatu itu untuk Allah. Segala sesuatu itu untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu dikerjakan ini untuk menyenangkan Allah. Bukan sekadar dia sendiri begitu. Mereka yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang mengakui Allah yang berdaulat. Nah, mereka ini menghidupi kebenaran ini, mereka itu menerima kenikmatan dari jerih payah mereka sebagai karunia dari Allah. Jadi sekali lagi dia ingat, pusatnya ini Allah nih. Nah mereka juga memuliakan Allah dengan bersyukur atas karunia-karunia-Nya. Jadi dia menikmati dan juga sekaligus bersyukur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang akan menerima, di situ dikatakan hikmat, menerima pengetahuan dan menerima kesukaan. Orang-orang yang seperti ini. Kepada mereka yang menyenangkan Allah, Allah mencurahkan karunia-nya. Dan bukan hanya sukacita, tetapi juga hikmat dan pengetahuan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Kohelet menjelaskan ini, Kohelet juga menyinggung tentang orang yang berdosa. Nah orang yang berdosa itu apa? Orang yang berdosa di dalam bagian ini. Nah orang berdosa itu secara harafiah itu berarti begini Bapak Ibu. Orang yang tidak mencapai sasaran. Kohelet itu sering mempergunakan kata tersebut, kata orang berdosa itu, dan merujuk pada begini. Orang itu sebetulnya tidak melakukan kejahatan. Dia itu enggak jahat. Dia tidak membunuh, dia tidak merampok, dia tidak melakukan kejahatan sama sekali. Tetapi orang itu kehilangan inti dari kehidupan yang telah Allah berikan. Nah di dalam konteks ini orang berdosa itu jadi orang yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang hanya mencari tujuan hidup di dalam dirinya sendiri dan hal-hal yang dapat diperolehnya di bawah matahari untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah ini loh yang dimaksud dengan orang-orang berdosa di dalam konteks ini. Kepada orang-orang seperti itu Allah memberikan apa? Pekerjaan mengumpulkan, menimbun
Tidak ada henti-hentinya dan tidak akan pernah puas. Dan ironinya, segala hal yang diperolehnya itu yang menikmati siapa? Alkitab mengatakan orang yang berkenan di mata Allah. Orang yang berkenan di mata Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan di dalam bagian ini, gak enak ya orang-orang ini ya. Sudah kerja giat, sudah mengumpulkan segala sesuatu, mati-matian, sudah banyak, tapi tidak menikmati. Yang menikmati malah orang lain. Begitu. Kok gak enak banget gitu ya. Tapi itulah yang Kohelet lihat dan katakan, orang yang diberkati, orang yang kepadanya Allah berkenan, yang menerima itu, yang menerima sukacita, yang menerima berkat, yang memberikan hikmat, ya kepada itu, bukan orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya kan ada guyonan ya, yang kadang-kadang kalau saya pikir-pikir juga benar juga. Itu loh, lihatan ya, villa gede-gede itu, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Ya yang jaga. Ya kan. Kadang-kadang kalau saya dengar goyang seperti ya benar juga ya. Itu paling loh, ownernya itu paling 1 bulan sekali belum tentu ya kan. Paling cuma sebentar gitu. Tapi yang paling lama menikmati ya yang jaga ya kan. Di situ dengan segala, walaupun mungkin dibatasi gitu ya. Tapi itu guyonan yang menurut saya itu realita Bapak Ibu. Kadang-kadang orang mengumpulkan mati-matian, sudah banyak, tapi memang gak bisa menikmati. Dan itu sebetulnya sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu. Kohelet di ayat-ayat sebelumnya sudah ngomong tuh. Ada orang yang mati-matian mengumpulkan segala sesuatu, tetapi dia merasa bersedih, dia merasa tidak menikmati apa-apa. Kenapa? Karena pada akhirnya di ayat 11-12 kalau tidak salah dikatakan, pada akhirnya orang itu juga mati juga. Dan itu ditinggalkan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak pernah berjerih lelah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini sekali lagi Kohelet ingin memberikan pesan yang serius kepada kita. Bahwa karena semua usaha duniawi kita itu sia-sia. Karena semua usaha kita yang terpisah dari Allah itu sia-sia. Maka kita harus menemukan kenikmatan di dalam dunia ini. Menemukan kesenangan di dalam dunia ini. Dengan apa yang Allah berikan setiap hari. Dengan apa yang Allah berikan setiap hari. Ya, setiap hari. Makanya Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan ya doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, berikanlah makanan kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Itu sebuah ajaran kepada kita untuk kita apa? Menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita nikmati. Hari ini kita bisa menikmati kesenangan dengan segala jerih lelah yang kita lakukan. Firman Tuhan lain juga mengatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, esok ya Tuhan akan atur sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita itu tidak menikmati karunia Tuhan, jikalau kita itu sampai lupa tidak menikmati karunia Tuhan, sebetulnya kita itu meremehkan Tuhan sebagai sang pemberi loh. Kalau kita itu tidak menikmati karunia Tuhan, kita itu meremehkan Tuhan sebagai sang pemberi. Makanya di dalam bagian ini, firman Tuhan mengingatkan, nikmati setiap pekerjaan, pemberian Tuhan, hari lepas hari, nikmati. Itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita melihat semua ini, berbicara tentang pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti tema kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan juru selamat kita? Emang juru selamat Yesus Kristus juga pernah merengkuh pekerjaan? Emang Tuhan Yesus pernah melakukan sesuatu selama dia ada di dunia? Apakah Tuhan Yesus juga bekerja? Apakah Tuhan Yesus juga mengerjakan sesuatu dengan berjerih lelah? Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus Kristus juga bekerja loh. Dia adalah sang tukang kayu, dia bekerja. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Markus 6 ayat yang ketiga, lalu Matius 13 ayat yang ke-55. Dia itu bukan hanya anak tukang kayu, tapi dia sendiri adalah tukang kayu. Bapak Ibu nanti bisa membacanya ya. Dan kita bisa melihat pekerjaan itu juga ditebus oleh Kristus. Apa yang direngkuh oleh Kristus berarti ditebus oleh Kristus. Pekerjaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan.
Maka kita patut mensyukuri Bapak Ibu dengan segala hal yang kita nikmati. Mensyukuri dengan apa yang Tuhan sudah izinkan kita kerjakan, menikmatinya. Pekerjaan itu bukan sekedar mencari makan, karena sumber kesenangan kita adalah Bapa di surga. Dia yang menyediakan makanan bagi kita. Fokus kita Bapak Ibu adalah mengerjakan bagian kita sebagai bagian dari pelebaran kerajaan Allah. Pekerjaan kita hanyalah salah satu sarana untuk melibatkan diri di dalam perluasan kerajaan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, mari kita melakukannya untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Walaupun Bapak Ibu, di dalam pekerjaan yang kita alami saat ini, saya tahu beberapa jemaat sedang bergumul. Saya tahu beberapa jemaat harus struggle. Saya tahu beberapa jemaat bertanya, Pak ya apa ini Pak pekerjaan ini dengan situasi dunia yang kacau balau. Pekerjaan bukan malah baik tetapi malah memburuk. Situasi ekonomi Pak, aduh Pak, bingung Pak sekarang Pak. Walaupun saya tahu ada yang bergumul sampai seperti itunya. Tetapi paling tidak kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan pekerjaan, Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih mencukupkan setiap kebutuhan kita. Mari kita menjalaninya dengan hanya bergantung harap kepada Tuhan. Karena kenikmatan, kesenangan hanya kita bisa nikmati ketika hati kita terpaut kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk profesi, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun pada saat kami mengerjakannya ada banyak tantangan, banyak rintangan. Walaupun pada saat kami mengerjakannya kami harus jatuh bangun. Kami harus berpikir keras untuk tetap melanjutkan pekerjaan kami. Kami harus berupaya sedemikian rupa untuk melanjutkan pekerjaan kami. Kami harus berpikir dengan situasi dunia yang tidak menentu. Bahkan kadang-kadang kami khawatir, kadang-kadang kami gelisah dengan pekerjaan kami. Tetapi pada pagi hari ini kami bersyukur, kami diingatkan. Tuhan yang sudah memberikan itu. Tuhan yang sudah mengatur semuanya itu. Tuhan terima kasih. Biarlah hati kami terus berfokus, berpusat kepada Engkau. Hati kami terus mensyukuri untuk setiap hal yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran dari Qoheleth. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk menjalani pekerjaan kami, mensyukurinya dan menikmatinya di dalam Engkau. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan ke liturgus. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, semoga Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat melalui amplop yang telah disediakan di depan dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan ataupun melalui QRIS yang ada di belakang saya atau ada di belakangnya amplop ada QRIS di situ. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita melihat warta jemaat minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Puji Tuhan, dengan penuh syukur kami mengabarkan bahwa pembangunan pagar dan ruang kelas di SMP Kristen Exodus Sorong telah selesai. Tidak hanya itu, sekolah ini juga telah resmi mendapatkan sertifikat nomor pokok sekolah nasional. Mari terus dukung dan doakan pelayanan ini agar menjadi berkat bagi generasi muda dan kemuliaan nama Tuhan semakin dinyatakan di sana.
Rekutisari membuka lowongan untuk posisi admin gereja bagi Anda yang terpanggil untuk melayani melalui pekerjaan administratif dan memiliki hati untuk mendukung pelayanan gereja. Silakan kirim CV Anda ke email berikut ini. Mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan ini. Halo semuanya, apakah Anda mau diperlengkapi sebagai hamba Tuhan dengan pengetahuan biblika yang mendalam, tahu bahasa asli Alkitab, tahu dunia kuno Alkitab, dan berbagai cara menafsirkan Alkitab? Apakah Anda ingin tahu cara membela kebenaran iman Kristen dari orang-orang yang meragukan atau mempertanyakan? Dan apakah Anda ingin dimuridkan sebagai murid Kristus yang akhirnya memuridkan orang lain? Kalau 3 hal ini ada pada Anda, selamat bergabung di SDA Maju. Segera daftarkan diri Anda karena pendaftaran akan ditutup bulan depan. Tepat 1 bulan lagi akan ditutup. Jadi don't wait, langsung sign up today supaya kita semua bisa diperlengkapi menjadi hamba Tuhan, baik yang full timer maupun part timer atau mungkin sekedar sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis atau pengurus gereja. Saya tunggu. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah nanti setelah ibadah ini saya minta waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita tinggal sesaat di tempat ini 5 menit sampai 10 menit untuk kita berdoa bersama. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama ya setiap minggu yang kedua. Jadi nanti akan doa bareng di tempat ini. Lalu juga berkaitan dengan doa, jikalau Bapak Ibu punya pergumulan doa, Bapak Ibu bisa menulis di lembaran yang sudah disediakan atau melalui link yang ada di layar ini. Dan nanti akan ada tim doa yang akan mengumpulkannya dan mendoakan. Nah, nanti tidak perlu khawatir kalau pergumulan-pergumulan pribadi, nah di situ ada opsinya. Nah, nanti akan didoakan oleh hamba Tuhan saja misalkan, itu ada pilihannya di situ, maka itu tidak akan disebarkan. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau didoakan bisa mengisi form yang sudah disediakan. Lalu yang terakhir adalah informasi untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kecil dan akan ibadah KU3. Nah, di KU3 sudah ada aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu, ada cerita untuk anak-anak sekolah minggu, jadi bisa dilayani. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita masuk di dalam doa, saya mau menyambut bagi Bapak Ibu yang pertama datang di tempat ini beribadah. Apakah ada bisa angkat tangan sebentar? Oh, oke. Ya, selamat datang Bapak Ibu ya yang di sana juga. Tuhan memberkati, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Harapan kami kita semua bisa bertumbuh, Bapak Ibu bisa bertumbuh di tempat ini ya, Tuhan memberkati. Baik, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau mengajak kita berdoa untuk musim kemarau basah yang cuacanya cukup ekstrim. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, lalu juga doakan untuk persiapan sekolah TK, SD, dan SMP Kristen Exodus di Sorong yang akan memulai ajaran baru pada bulan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menerimanya dan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk para pengurus yang mengelola, Tuhan berkati, Tuhan yang akan memimpin. Setiap rupiah digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau juga terus memelihara, memberkati pekerjaan mereka. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan terima kasih pada saat ini kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk cuaca yang sedang kami alami secara khusus di Indonesia. Musim kemarau, namun yang juga masih disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi terutama di beberapa daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami. Di tengah-tengah cuaca yang ekstrim ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk
para petani, para peternak yang juga terganggu dengan cuaca yang seperti ini. Tuhan, kami menyerahkan biarlah Engkau yang memberi mereka hikmat sehingga boleh mengelola usaha mereka pertanian maupun peternakan boleh tetap menghasilkan panen. Kami hanya bergantung dan berharap kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa di antara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit di dalam proses pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk persiapan tahun ajaran baru, TK, SD, dan SMP Kristen Exodus, pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di daerah Papua. Kami berdoa bila Tuhan yang menolong para guru-guru mempersiapkan tahun ajaran baru, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, hati kerjasama yang baik dengan tim yang ada di sana. Kami juga berdoa secara khusus untuk SMP Kristen Exodus dengan murid yang baru, Tuhan yang akan memberkati, dengan prasarana yang baru, Tuhan yang akan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Guru-guru yang akan bergabung, Tuhan juga yang akan memberikan hikmat kepada mereka, hati yang penuh dengan kesabaran ketika mereka mengajar anak-anak yang ada di Papua ini. Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa kami ini ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkatimu, Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan damai sejahtera dan pengharapan yang teguh. Kiranya Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hatimu akan senantiasa menuntun setiap langkah hidupmu. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh, dan nanti saya serahkan ke Pak Agus yang akan memimpin ya.